Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang menjelang sore ya. Pertama-tama saya mohon izin memperkenalkan orang-orang yang ada di samping saya sebelum saya, karena teman-teman media kan sudah pastinya sudah kenal saya. Nah, izin Pak Sekjen saya kenalkan, di samping saya ini ada dari organisasi Elang 3 Hambalang yang ketua umumnya Pak Dedi, diwakilkan hadir Pak Sekjen. Ya, mungkin lebih baik supaya lebih dekat Pak Sekjen sendiri yang langsung memperkenalkan dirinya. Ya, takut salah nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ganda Satria Dharma, Sekretaris Jenderal Elang 3 Hambalang. Kami adalah organisasi pemantau yang berada di Hambalang, di kediaman Presiden Republik Indonesia. Itu aja, salam perkenalan sama rekan-rekan media. Ya. Terima kasih Pak Sekjen, sudah jelas biar masyarakat Indonesia tahu dengan siapa sih Ade Ratnasari yang merupakan kuasa hukum dari Bapak Budiman Tiang, ya. Dan di sebelah kiri saya ada rekan dari Barbar and Partners Law Firm, ada Pak Wirawan selaku kuasa hukum Direktur PT Tirta Digital Indonesia yang saat ini lagi berberita acara di Pengadilan Negeri Denpasar dalam urusan case perdata gugatan terkait RUPS PT ICG. Dan teman-teman, untuk lebih jelas lagi, saya perkenalkan diri saya kembali supaya masyarakat yang belum kenal bisa tahu siapa saya. Nama saya Ade Ratnasari. Saya di sini berbicara dalam kapasitas sebagai kuasa hukum dari Bapak Budiman Tiang dan sekaligus merupakan legal dari PT Tirta Digital Indonesia. Jadi sebelum nanti saya berpindah pada tema berikutnya, saya harus menyelesaikan apa yang harus saya bahas, mewakilkan Bapak Budiman Tiang, mewakilkan PT Tirta Digital Indonesia dalam kapasitas perjuangan terhadap hukumnya. Jadi kita melangkah ke permasalahan, ya, terkait kronologi yang menimpa Bapak Budiman Tiang selaku pemilik saham PT Tirta Digital Indonesia, selaku pemilik sertifikat SHGB bernomor 619 620 621 622 dengan jumlah luasan dalam sertifikat itu 6.400 kurang lebih meter persegi yang berletak di Umalas Kerobokan, yang saat ini di dalam lahan itu berdiri suatu bangunan yang saat ini dalam status sengketa. Saya ulangi, yang dalam saat ini gedung atau lahan tersebut statusnya sengketa. Ya. Jadi awal mula terjadinya perselisihan ini ketika Pak Budiman Tiang selaku saat itu masuk dalam pengurusan PT SUP Samahita Umalas Prasada sebagai komisaris saat itu. Beliau memantau, tugas komisaris kan mengawasi jalannya. Loh, saya kapasitas Pak Budiman saat itu merasa bahwa saya komisaris, saya ini juga pemilik lahan. Saya juga mau mengetahui transparansi penjualan atau penyewaan gedung yang saat ini lagi dalam proses pembangunan. Anehnya, kami dapatkan informasi dari klien kami bahwa sebagian dari penjualan atau penyewaan properti melalui kripto, padahal Undang-Undang Bank Indonesia yang legalkan terkait transaksi itu
ada regulasi pemerintah yang memperbolehkan penjualan, penyewaan menggunakan kripto. Pertanyaannya, kalau menggunakan kripto, lalu bagaimana pengawasan pajak? Masyarakat harus tahu. Saya di sini selaku kuasa hukum bersama rekan saya, ya, bukan dalam kapasitas untuk memfitnah, memberikan dugaan atau memberikan sebuah tuduhan. Tapi kami di sini hadir untuk memperjelas situasinya dan memberikan pertanyaan. Jadi sebelum duduk di sini kami lakukan berbagai serangkaian laporan. Kami melapor kepada kepolisian, kami melapor seluruh instansi, ada buktinya, ya. Saya sudah siapkan. Kami banyak membuat laporan, bahkan hingga sampai ke presiden. Tapi mungkin karena Bapak Presiden juga banyak hal yang harus dipikirkan, apalagi terkait negara, kami sadar penuh bahwa fokus beliau, Bapak Presiden kita, tidak hanya fokus kepada untuk satu permasalahan yang notabene-nya ada menteri-menterinya yang harusnya juga membantu kerja beliau. Kami sudah melakukan persuratan ke pemerintah, kami melapor ke kepolisian. Faktanya, sampai detik ini klien kami merasa masih belum mendapat titik terang. Perlu masyarakat Indonesia tahu bahwa karena tidak adanya transparansi, tidak adanya laporan pertanggungjawaban terkait keuangan yang saat itu diminta oleh Pak Budiman Tiang, Budiman Tiang mencabut kuasa pengelolaan pada tanggal 3 September 2024. Bersurat beliau, ya. Sebagai balasan, ia dilaporkan dan dipidanakan. Awalnya tuduhannya penggelapan 20 juta. Penggelapan 20 juta, ya. Sementara jelas bahwa ada beberapa urusan terkait keuangan juga yang masih berkaitan dengan perusahaan beliau. Bagaimana ceritanya 20 juta ya bisa dituduhkan ke beliau? Tapi karena Pak Budiman Tiang ini adalah warga negara Indonesia yang baik dan taat pada hukum, beliau menjalani. Awalnya tuduhannya, ya, laporannya adalah 20 juta berubah menjadi dakwaan penggelapan bangunan, hingga dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara di tingkat banding. Padahal tanah masih atas nama Budiman Tiang dan bangunannya saat ini dioperasionalkan oleh pelapor. Kalau Pak Budiman Tiang harus menjalani sebagai terdakwa atas penggelapan, kalau penggelapan artinya barang udah tidak ada di tangan pelapor ini dong. Masyarakat harus tahu. Tapi saat ini gedung tersebut dioperasionalkan, diberikan keuntungan kepada pelapor atau korban yang merasa dirugikan. Tanah masih atas nama Pak Budiman Tiang. Kita tidak lagi berbicara tentang argumen-argumen kosong, argumen-argumen yang tidak ada dasar bukti. Apa yang kami sampaikan di sini merupakan fakta dan bukti. Karena bahaya juga kita menyampaikan tiba-tiba ada yang merasa keberatan, ada yang merasa bahwa ini pencemaran nama baik melalui Undang-Undang ITE. Laporan soal imigrasi ini kita sudah laporkan dari tahun 2022, mengadu tentang 2 oknum Rusia ini. Sampai pada akhirnya kami perbarui di tanggal, catat teman-teman, di tanggal 10 bulan 3 2026 kami laporkan ada dugaan penyalahgunaan kitas investor. Yang terjadi apa teman-teman? Saya follow up setiap saatnya kepada Kasubdit Wasdakimnya. Hanya jawabannya apa? Tidak ditemukan pelanggarannya apa. Kami sampaikan lagi, bagaimana Pak? Kami akan cross check. Hingga pada tanggal
barulah keluar jawaban. Barulah keluar jawaban dari pihak Humas Imigrasi menyampaikan bahwa, saya bacakan saja dulu chatnya ya. Ibu Ade Ratnasari, saat itu saya mewakili masyarakat, ya, menindaklanjuti hasil audiensi antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan perwakilan PT Magnum Estate Internasional pada tanggal 15 Juni bersama ini. Kami sampaikan bahwa berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Imigrasi IMI /306.gr.03.09 tahun 2026 tentang tindakan administratif keimigrasian berupa pembatalan izin tinggal atas nama, tolong operator ditampilkan, tadi ada pencabutan izin tinggal oleh dua WNA. Ya, bentar. Tindakan administratif berupa pembatalan izin tinggal atas nama Igor Maksimov dan Stanislav Salonikov pada tanggal 9 April 2026. Kami laporan bulan 3 tanggal 10, tapi kami dapat jawaban Juni. April sudah keluar putusan, tapi tidak diberitahu kepada kami. Tidak diberitahu kepada kami hingga demonstrasi terjadi. Kalau yang diproses adalah laporan pengaduan masyarakat, kenapa jawaban tersebut tidak disampaikan kepada kami pada tanggal 9 April 2026? Kenapa baru diberikan di bulan Juni setelah orasi dari masyarakat terjadi? Kalau begitu, kami menganggap bahwa penyampaian atau pengaduan dari masyarakat belum ada jawabannya. Karena kalau ini jawabannya, ya, katanya tidak dicekal, katanya hanya pelanggaran administratif, artinya masih bisa masuk ke Indonesia. Maka kami mendesak pihak imigrasi untuk memproses laporan pengaduan kami yang telah kami perbarui di tanggal 15 Juni 2026 yang diterima oleh perwakilan imigrasi pada saat demonstrasi terjadi untuk menindaklanjuti. Ya. Nanti ditampilkan sekarang terkait fakta yang lebih rinci lagi, karena serangan tuduhan atau perlawanan terhadap Budiman yang ini tidak berhenti sampai di sini. Lanjut ke kisruh PT TDI bersama PT IJG. Kita bahas PT Tirta Digital atau PT TDI memiliki 3.400 lembar saham atau 34% di PT Indonesian Capital Group atau IJG. 14 Juli ada buktinya, 14 Juli ya, ini dibuatlah poin kesepakatan. Di sini tertera bahwa PT Tirta Digital Indonesia atau PT TDI dan Magnum Estate Internasional merupakan para pemegang saham pada PT Indonesia Capital Group atau IJG yang sekaligus merupakan para pihak dalam kesempatan ini. Terlebih dahulu menerangkan, ya, PT TDI sepakat menjual 34% sahamnya pada IJG kepada PT Bank. PT Bank sepakat untuk membeli saham 34% milik TDI di PT IJG dengan total sebesar 381.500.000.000. Ini disepakati dan ditandatangani.
ada statement notaris, ya, sepakat membeli saham 381.500.000 juta. Karena dasar ini Pak Budiman Tiang mau bertanda tangan PPJBS, perjanjian jual beli saham, ya, yang dimana kenapa Pak Budiman Tiang bersedia atau TDI bersedia, ya, TDI bersedia karena adanya poin kesepakatan yang mengikat perjanjian jual beli saham ini. Jelas di dalam akta perubahan pertanggal 1 Desember 2023, ya, jelas di sini disampaikan bahwa perubahan atau pelaksanaan RUPS boleh dilaksanakan apabila ada kwitansi atau nota pelunasan dari PT Tinta Digital Indonesia. Ya, faktanya pelaksanaan RUPS itu tetap terjadi. Kami tanyakan, emang sudah nggak tahu ini pelunasan? Emang sudah ada yang dibayar? Tapi luar biasanya, ya, pas tanggal 9 April 2026 ada undangan yang masuk ke PT DDI bahwa PT DDI diundang untuk RUPS PT IJG. PT DDI membalas surat itu dengan surat keberatan atas RUPS yang pada tanggal 29 April sebelum terlaksananya RUPS tanggal 30 April secara sah PT DDI telah mendaftarkan sengketa ini di Pengadilan Negeri Denpasar. Ya, saat ini prosesnya masih dalam tahapan mediasi. Jawaban dari tergugat, ya. Masih menunggu jawaban dari pihak tergugat. Tapi RUPS telah dilaksanakan. Padahal tolong dilihat Pak, dibacakan undang-undang perdata terkait pelaksanaan RUPS itu apakah boleh dilaksanakan dalam keadaan sengketa? Ya. Ya. Dalam Undang-Undang Persyaratan Terbatas dalam pasal 118 ayat 1 berbunyi selama masih ada perselisihan mengenai kepemilikan saham atau hak atas saham perseroan dilarang melakukan pencatatan peralihan hak atas saham, perubahan data pemegang saham maupun perubahan susunan kepengurusan yang berkaitan dengan perselisihan tersebut sampai ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau persetujuan kedua belah pihak. Ya. Artinya jangan melakukan perubahan kalau masih ada sengketa. Tapi ini yang terjadi, berubah. Akhirnya Pak Budiman pada tanggal 18 Juni telah resmi melaporkan terkait dugaan penipuan dan penggelapan yang telah melaporkan sejumlah oknum di dalam, termasuk notaris. Nah, itu singkat yang saya sampaikan. Dari semua pengaduan yang dilakukan Pak Budiman Tiang ke pemerintah, ke pengadilan, ke pemerintahan, semua lembaga, akhirnya kami Pak Budiman Tiang beserta dengan tim kuasa hukumnya bersandar kepada organisasi yang kita ketahui di sebelah kami ini ada Elang 3 Hambalang. Kami mengadukan, tapi tidak serta-merta organisasi Elang 3 Hambalang ini menerima begitu saja. Mereka memproses, mereka mengamati, mereka melihat semua berkas-berkas kami. Untuk lebih rincinya saya serahkan saja bersama Pak Sekjen untuk membahas. Oke, yang mau bertanya wartawan? Nah, Silakan aja dulu. untuk laporan-laporan dari semua yang tadi dikeluhin itu apa ada hubungannya sama si Silmi Karim? Saya dulu boleh. Apa beda-beda case-nya? Gini, kami pernah sudah mengadukan ke imigrasi. Jadi jawaban ini muncul setelah Bapak Silmi Karim
ditangkap KPK. Ya, barulah ada jawaban yang kami terima. Dan kami menduga adanya bantuan dari Bapak Sendikani. Wajar masyarakat punya dugaan, punya pertanyaan, sebab indikasinya penjala melindungi atau memeras WNA untuk mendapatkan kitas, ya. Lanjut. Oke, ada bertanya? Ya. Oke, untuk Pak Sekjen yang menanyakan soal terkait masyarakat Indonesia diberikan dan Saya cerita dulu nih kehadiran Pak Budiman di Hambalang ya. Awalnya itu Pak Budiman dan kuasa hukum itu datang ingin melaporkan permasalahan mereka itu ke kediaman Presiden Republik Indonesia yang di Bojonegoro. Setelah sampai di sana kan diterima itu dari Pos Jaga. Akhirnya Pos Jaga mengarahkan ke Elang 3 Hambalang. Nah, setelah ketemu diarahkan ketemu sama saya dan tim hukum semuanya, kita bedah di kasus Pak Budiman. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa kok bisa sampai ke kediaman? Karena juga kita nih pasti nggak ini ada masalah di pemerintahan ini sampai sebenarnya dan dengan tadi juga banyak nggak berjalan kan pemerintahan, akhirnya masyarakat pengen ngadu itu ke kediaman Presiden Republik Indonesia. Akhirnya kita lagi gambar nyambut atas perintah umum kepada kita, ya udah coba telusuri. Akhirnya coba kita telusuri, banyak kebincangan nih yang terjadi. Dugaan kriminalisasi keterlapor Pak Budiman cukup tinggi di sini. Kita lihat dari mulai tadi di Denpas apa ya, di imigrasi yang tidak ini tidak berjalan lapornya, ada apa ini? Kok di zaman Bapak ini seperti ini gitu? Ya kita karena merasa dari hamba, wah ada apa nih? Pejabat-pejabat ini kita ingatkan nih kepada Pak Menteri Mipas agar pejabat-pejabat itu gak usah lagi ada di situ. Kenapa nggak melayani masyarakat? Kalau ada pengaduan masyarakat cepat gitu, diregulasi cepat. Apa sih? Pulpen nggak beli, listrik nggak beli, digaji lagi. Udah enak nggak itu mereka? Kan berulang-ulang kali Presiden mengatakan dalam pidato-pidatonya ini, jangan sampai rakyat itu menangis begini. Buat apa itu pejabat yang ada masyarakat ngadu lama banget didirikan? Dan kita lihat di sini itu ada orang Rusia ya, pandangan Elang 3. Wah, Pak Budiman itu warga negara Indonesia. Itu yang mengangkani yang kriminalisasi warga negara Rusia. Masa kita lihat di sini warga negara Indonesia dijajah sama negara asing? Kita udah merdeka. Ini ada apa ini? Ditambah lagi ada kriminalisasi masalah hukum yang dibuat-buat. Itu tadi yang sekarang yang dipakai Budiman sampai ada apa ini? Ini kami minta ini Komisi Yudisial ini sama Badan Pengawas Mahkamah Agung itu periksa itu hakimnya. Ada apa? Harus dilihat sisi-sisinya, normanya, jangan sedikit orang salah ini apa, dilihat semuanya itu. Harus kami minta supaya ini dari Elang 3 perintah ketua umum kepada saya agar sekarang aparat pemerintahan bekerja dengan baik, sama-sama tinggalkan masa lalu, kita mulai dari sekarang untuk perbaikan. Ada arah perbaikan. Kami dari Elang 3 menyatakan sikap mengawal penuh Pak Budiman sampai mendapatkan hak-haknya. Kami tidak perlu siapapun belakangnya. Dan kami minta pada membacking daripada siapa? Ya, dari pihak di sana kan kemarin ada sejumlah atas sprint kemarin. Oh, perintah siapa itu? Melalui sprint Kapolda Bali. Turunlah lagi. Pak Kapolda ngapain lagi buat sprint apa itu? Itu untuk apa itu? Ini mau disampaikan kepada masyarakat umum. Ya kalau permasalahan ditegakkan, diperiksa. Ada masalah apa nih di dalam? Jangan buat dengan abuse of power atau apa. Mohon di zaman Pak Prabowo ini jangan lagi seperti itu. Kami dari Elang 3 Hambalang tidak peduli sama siapapun. Itu aja sih. Mudah-mudahan segera Pak Budiman dalam waktu dekat
bisa mendapatkan manfaatnya. Itu aja sih pandangan kami di Hambalang. Ya, masyarakat Indonesia perlu tahu kenapa tadi kita tampilkan foto dua oknum WNA tersebut, karena informasinya bersifat publik. Karena dari imigrasi menyampaikan untuk disampaikan kepada masyarakat. Ya, jadi itulah faktanya. Izin tinggalnya dicabut, ya, dibatalkan karena ada tindakan administratif, ya. Dan tadi melalui Pak Sekjen bersama tim Elang 3, kami perlu sampaikan di depan teman-teman media bahwa Bapak Budiman Tiang selaku warga negara Indonesia sangat berterima kasih. Ada harapan bagi beliau dalam keputusasaannya. Beliau kalau memang sudah kehilangan haknya, beliau akan siap terima dan legowo. Tapi haknya masih ada, makanya itu kami meminta berlindung, menyerahkan sepenuhnya kuasa kepada Elang 3 Hambalang untuk mengawal, untuk membawa keadilan, untuk memperjuangkan keadilan kepada Bapak Budiman Tiang. Amin. Jadi ini juga pemberitahuan kepada masyarakat luas, ya. Oke, ada yang bertanya. Izin, Eva dari Berita 24 mau izin untuk yang warga negara Rusia itu tersebut kan udah dicabut izin tinggalnya. Terus kenapa belum dideportasi ke negara itu? Ada alasan apa dari imigrasi sendiri? Dan apakah ada dugaan ada permainan di dalam imigrasi sendiri teman-teman untuk deportasi? Ya, pertanyaan yang sangat baik ini. Kami, ya, atau Bapak Budiman Tiang, atau di sini Elang 3 Hambalang juga bertanya demikian. Ya, kenapa pengaduan yang masuk tanggal 10 bulan 3, bulan 4 sudah dicabut izin, tapi kok tidak diinformasikan? Kenapa seakan-akan seperti ditutupi dan dilindungi? Kalau memang itu berdasarkan pengaduan masyarakat, kenapa nggak dijawab kepada masyarakat? Kenapa pada saat masyarakat berorasi baru dijawab? April sudah dibatalkan izin tinggalnya. Kenapa nggak diinformasikan? Apakah wajar dong masyarakat sekarang berprasangka ada perlindungan? Bisa saja kami menduga adanya perlindungan yang ditujukan kepada dua oknum ini dari Bapak Silmikan. Wajar masyarakat menduga sekarang. Ya, itulah upaya yang kami lakukan, melapor. Oke, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Silakan tanya terus. Kak, tapi kan punya kontaknya nggak di Japri langsung si pihak Rusia itu bahwa dia melanggar gitu loh, Kak. Mungkin belum tahu beritanya atau belum disuratin. Ya, kapasitasnya bukan ke kami kalau untuk masalah itu. Kami hanya bisa menyampaikan itu kepada Wasdaki, ya, di imigrasi. Namun ya kami mengikuti saja prosesnya sampai pada akhirnya kami melaporkan kepada KPK terkait dugaan-dugaan kami adanya beberapa oknum pejabat yang kami duga berusaha untuk melindungi, termasuk juga terkait persoalan Pak Budiman Tiang dalam urusan pidana ini. Begitu, berdasarkan nasihat dan arahan dari Elang 3 Hambalang, ya, kami melakukan upaya-upaya tersebut. Kak, mungkin terakhir Kak, terus setelah ini akan melakukan apa nih Kak? Kalau kita ceritakan sekarang, saya serahkan lagi sama Pak Sekjen. Upaya sekarang yang kita lakukan adalah memang Pak Budiman dikriminalisasi ya dari awalnya, pemilik tanah warga negara Indonesia, tapi dikriminalisasi oleh warga negara asing. Ada apa ini? Nah, makanya kita ajak nih warga negara Indonesia sama-sama kita bela warga negara kita dong. Dan kita harap ya ada oknum-oknum yang dugaannya ada melindungi negara asing ini. Tolong dong lihat yang mana yang mau dibela, warga negaranya atau warga negara asing. Karena dari hal ini juga kita lihat nanti lebih banyak diceritakan oleh Mbak Ade awalnya. Kami hanya dari kami yang meminta kepada para pejabat yang lagi duduk di sana yang enak kursinya, tolong dong
kediaman. Kenapa? Karena nggak merasa dapat keadilan kan, nggak dapat respect. Akhirnya sampai ke kediaman Presiden Republik Indonesia di Bojonegoro dan dilimpahkan ke kami ke orang Gianyar. Harapan kami doang agar Pak Budiman bisa mendapatkan kembali haknya sepenuhnya. Itu aja. Ada lagi pertanyaan? Nantinya bakal orasi juga nggak di depan Umales Kak? Ya ditunggu aja, masyarakat tunggu aja. Kalau misalkan suara kita tidak didengarkan, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Elang Tiga Hambalang.